but I believe that we will gain some, at least it will remind us that we have to, or we need to write, we need to publish, we need to share what we have, we need to, dalam bahasa Indonesia mungkin nggak pelit gitu ya. Kalau kita punya artikel, kemudian kita sudah bikinnya susah, apalagi artikelnya hasil penelitian ya. Kita berjanji untuk disseminate ya. We promise to, in the ethical process, we promise to disseminate our product. So to be ethical and to apa ya, to pay the debt ya. When we promise, and so we will see the promise as a debt. So kita publish ini, atau ini juga reminder untuk saya dan mungkin juga untuk Ibu Desi, tapi Ibu Desi pastinya tidak punya hutang seperti saya. Saya punya banyak hutang yang juga mungkin hutang moral ya, hutang moral dan juga publication, or what I said before, it is kind of responsibility of our early career scientists or scientists to publish, to share. So pada kesempatan yang baik ini, walaupun tadi katanya sudah cukup pusing ya dengan topik yang sebelumnya, kita ingin saling mengingatkan bahwa menulis dan men-share-nya, jadi nggak selesai dengan menulis kemudian disimpan di komputer ya, tapi men-share-nya dan memastikan yang kita kerjakan bisa dimanfaatkan dan kalau bisa berdampak, kalau bisa impactful-nya large gitu ya, worldwide gitu ya. Biar worldwide ya kita harus punya medianya, media yang bisa men-share atau media yang bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas gitu ya. Nah, hari ini selain reminder, kita juga mungkin sedikit refreshment gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Desi bahwa teman-teman di mata kuliah in the course, theory course ya. Mata kuliahnya namanya apa, teman-teman? Yang di teman-teman membuat konsep analisis, mata kuliahnya apa? Masih ingat? Pengembangan Pengembangan teori teori keperawatan. keperawatan, Ibu. Pengembangan teori Aduh. perawatan ya. Jadi di situ teman-teman kalau tidak lupa, dan mudah-mudahan masih kebayang logiknya kenapa di dalam pengembangan teori teman-teman diminta untuk menganalisis konsep ya. Jadi konsep analisis is an activity ya, yang mungkin teman-teman kenapa sih di teori kita perlu ribet banget gitu ya mendefinisikan, aja kan cukup kita tanya ke Meta AI atau ChatGPT ya, apa sih stres gitu ya, apa itu mungkin konsepnya teman-teman, saya yakin sangat keren-keren ya. Kenapa sih harus melalui prosedur yang disebut method, yang mungkin yang banyak ya, mungkin ada berbeda-beda. Masih ingat ya bahwa Avan dan lupa Roger dan sebagainya itu kan pilihan ya. Jadi teman-teman nanti saya pengen dengar kira-kira yang metode yang digunakan teman-teman dalam penugasan konsep analisis, dibebaskan atau pilih satu. Kalau pilih satu, yang sudah dipilih apa gitu ya. Nanti kita kaitkan dengan yang sudah banyak di dunia di di dipublikasikan, itu pendekatan yang banyak dipakai apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga mungkin disinggung-singgung tentang developing artikel, tapi yang atau preparing manuskrip yang type-nya model development. Mungkin disclaimer, saya sendiri belum pernah mengembang atau punya artikel yang publish yang model utuh gitu ya. Jadi kita sedikit aja belajar nyicip-nyicip gitu kali ya. Saya punya pengalaman untuk publish artikel pengembangan model tapi by analysis ya, bukan by intervention. Yang by intervention insya Allah on the way gitu ya. Jadi nanti mungkin saya bisa share sedikit tentang roadmap yang sedang saya kembangkan untuk mengerucut pada suatu produk intervensi gitu ya. Tapi yang saya akan share di sini, saya ulang disclaimer, I would like to share uh, one very simple manuscript, uh, but maybe will give you imagination on how a model is developed.
Jadi ada dua cara kan ya model dikembangkan, by analisis atau by intervention atau dengan penelitian intervensi gitu ya. Nah, yang saya kembangkan bahkan mungkin bukan intervensi, tapi masih part dari itu ya. Jadi sangat simpel, tapi mungkin semoga ya memberi gambaran dan bisa juga memberikan apa ya eh, contoh real bahwa sesimpel itu juga bisa. Kalau saya tadi nonton, saya sempat nonton juga. I've been watching how Indonesian scientists uh, share their experience in developing. Jadi judulnya Pak Ferry Effendi itu cuma konsep analisis bisa tembus Scopus gitu ya. Terus saya pas sebetulnya saya agak-agak komplain gitu. Jangan cuma dong ngerjainnya susah juga kan ya. Ya nggak? Kalau yang ngerjainnya gampang ya hampir susah sih gitu. Tapi mungkin itu sebetulnya jargon untuk membuat kita tuh membuat orang juga nonton dan membuat kita tuh nggak melihat itu suatu yang susah gitu ya. Jadi konsep analisis tentu saja kalau bisa tembus Scopus nggak yang asal-asalan gitu kan ya. Dan konsep analisis sendiri kan prosesnya cukup cukup ngejelimet gitu ya karena itu satu value-nya satu artikel, satu penelitian walaupun penelitiannya mungkin studinya bukan bukan mengambil data dari apa namanya data primer ya atau ambil data langsung ke partisipan tapi dat- konsep analisis itu jenis lain dari systematic review ya tapi tujuannya sangat spesifik gitu ya. So when we said it is systematic review, it is systematic, it is cannot be unsystematic, and then the term systematic give us consequences of, ya, you know, the consequence of being systematic. Oke. Jadi mungkin komplain saya ke judulnya Pak Ferry Effendi adalah gimana ya caranya biar nggak kelihatan dimudah-mudahkan atau sesuatu yang biasa banget, tapi juga nggak susah dilihatnya gitu ya. Oke. Tapi kita bisa juga belajar dari yang beliau kerjakan. Nah, saya perhatikan ada poin-poin yang juga kritikal yang mungkin bisa teman-teman ambil pelajarannya di situ. Judul yang dibuat oleh Pak Ferry Effendi itu mungkin tentang nurse retention, ya, nurse retention. Tetapi kenapa bisa publish atau apa sih di dalam artikel itu? Sehingga beliau bisa klaim bahwa artikelnya itu the most downloadable konsep analisis paper. Ya, kenapa artikelnya misalnya Bu Desi belum atau tidak? Mungkin kita yang di UI gitu ya, belum belum saya nggak tahu sih kriteria the most downloadable-nya itu eh, versi siapa gitu ya. Tapi intinya kita juga ingin lah ya yang hal-hal yang positif-positif kita harus menjadikan sebagai lesson learn dan memotivasi kita ya. Saya lihat beliau menggandeng beberapa autor ya. Nanti itu juga bisa jadi trik teman-teman di sini ya. Bahwa di dalam artikel teman-teman utamanya adalah harus ada promotor, kopromotor. Apakah boleh kita menggandeng juga misalnya external examiner atau penulis-penulis luar yang sudah juga sudah punya nama, sudah terkena radarnya jurnal Q1 gitu ya. Jadi itu nanti mungkin trik-trik yang unwritten gitu ya, hidden gitu, yang mungkin kita nggak sadari. Di samping kualitas artikelnya itu sendiri gitu. So the first when we talk about systematic review in doing concept analysis is mandatory. But other than that, we would like to have our article published in good journal. So we will have to have the tips, not the mandatory things is a qualified article, high quality article. But other than that, we still have things to consider. Okay. Jadi yang pertama tadi konsep analisis, yang kedua tentang model ya, model yang saya ingin share tadi, saya ulang lebih ke analitik, model yang analisis ya, bukan intervensi. Nah, tapi sebelum ke sana nih, saya ingin mendengarkan apa ya, pengen tahu nih teman-teman yang sudah publish selama menjadi mahasiswa S3, boleh tunjuk tangan? Uh, don't be shy. Khalid, have you published?
recently since you Oh, are being no, no, not yet. not yet, not yet. Oke. Jadi ini nggak not limited to Scopus Journal ya. Jadi teman-teman any jurnal yang sudah pernah yang sudah dipublish during your Ibu Nining. Luar biasa Ibu Nining. Artikel apa yang dipublish? Artikel konsep analis atau bukan? Ibu mohon izin, terima kasih Ibu. Mohon izin saya baru pemula sekali ya Ibu untuk Ya, kita semua publikasi. pemula kok. Baru di ini Bu belum ke internasional, tapi baru di Sinta sih Ibu. Itu. Sinta, Selama Sinta ya berapa? 1 Desember kemarin ya Bu 2024 Hmm? terkait dengan jenjang karir perawat Bu, jenjang karir perawat di Yang rumah ada sakit. perawat. Oke, itu Ya, artikel penelitian atau artikel review eh, itu penelitian Ibu. penelitian. Oh, Ya. berarti penelitiannya yang mungkin sebelum sebelum mulai kuliah ya. Eh, ya kebetulan ya Ibu, jadi sebelum mulai kuliah tetapi pada saat menyusun manuskripnya itu pas sedang kuliah Ibu sambil belajar. Sambil Seperti kuliah itu. luar biasa ya. Oke. Selamat ya sudah langkah kecil ini perlu diapresiasi oleh diri sendiri ya dan juga oleh teman-teman yang lain. Kita tuh harus harus Amin Ibu, terima harus kasih. belajar harus belajar memberikan reward positif ya teman-teman. Jangan dikritisi-kritisi aja. Dikritisi-kritisi itu memang perlu dan kita harus harus cukup resisten dengan kritik ya karena during our submission to our journal to our target journal meaning that we are ready with critic, we are ready with rejection, ya, we are ready with unpredicted comments, ya. Jadi kita harus biasa dikritik, tetapi juga kita harus biasa memberikan appraisal, ya, critical appraisal, terutama untuk produk-produk akademik, ya, biar kita sehat dan biar kita tetap bergerak, ya. Oke, selamat untuk Ibu Nining ya. Nanti Baik setelah Ibu, terima kasih Ibu. eh, Mohon sama-sama. bimbingan arahan Ibu untuk manuskrip Insya Allah di selanjutnya. sini ada Ibu Desi, ada tim yang sangat ada ya keren Mbak Betty. Oh Mbak Betty, Betty juga publish. Ini Baru accepted sih Bu. Insya Kapan Allah. Di nanti mana Betty? Januari. Di Q3 di Luar biasa. ya di RIM Ya. Artikel apa tentang apa? tentang konsep analisis. Oh, sudah. Nanti bisa nih, bisa sharing nih ya. Bisa Ibu-ibu sharing. aja Bu. Jurnalnya apa Mbak? Di RIM eh, eh, Pasifik ya Rim itu punyanya apa? Mahidol itu. Oh, Oh oke. ya, free. Ya. Ya. Itu open access ya. Alhamdulillah menyala Iya. Bet. Ya, jadi Kan ini contoh ya. Kita tuh kan butuh contoh yang real ya, teman-teman. Kita akan sangat, kalau sesuatu yang relate itu akan membuat kita itu lebih, oh, itu connected dengan kita gitu. Ini buktinya satu classmate, one of your classmate call it been accepted. So we can learn it at each other, okay? And Okay, inshallah. at least it can give us like we convinced that our product is publishable and has been weighted by journal editors. Yeah, yeah, Tinggal dipoles-poles. So just tinggal apa ya bahasa Inggrisnya tinggal ya. A little bit, ya, closer, ya, yeah, yeah. little more, get closer. Oke. Inshallah, yeah. Ya. So it doesn't matter to publish in Q1, Q2, or Q3. Is it okay? So for the Yeah, first time, for the first time it doesn't matter. doesn't matter, right? Yeah. Even Q4 it doesn't matter. Okay, right. Yeah, So yeah. I was just looking for the SIG Open Nursing. This is a journal, and there's an opportunity to publish on paper with, like, you don't need to pay any money or something. It's completely free, and for developing countries like A and B, for Indonesia, even in Pakistan too. Okay, But so uh, the journal lies in Q1. the journal what? Journal is Q1 journals, Q1 and journal? yeah, Oh, and not yet. they accept the concept analysis too, like for the review papers. Okay. Yeah. Okay.
So Q1 open access. Yeah, open access. SEG Open. open nursing. SEG. Journal SEG. Yeah, Mm, I'm gonna share. where it is based? Like what country? I'm not sure like that much, but I'm Okay, sending so you in a message saying yeah, open. yeah. So make sure that the journal selection is very important and critical too. Okay. Yeah. Okay. So let me share a little bit. Okay. Okay, all right. Yeah. Thank you. Teman-teman, saya sepertinya nggak perlu lagi membahas tentang apa itu konsep analisis ya, sehingga nanti waktunya nggak terlalu lama karena saya sih ngebayangnya di sesi yang lebih ke praktikal ya, tapi juga jangan sampai kita kehilangan eh, poin-poin yang juga penting untuk diwujudkan dalam manuskrip kita. Misalnya kita perlu paham betul filosofi, kenapa sih kita perlu membuat konsep analisis gitu ya. Dan apa sih yang artinya nanti kita bisa menunjukkan bahwa ini loh konsep analisis saya memang intended untuk itu gitu ya. Memang sesuatu yang diperuntukkan kenapa perlu ada, kenapa konsep ini perlu ditampilkan. Jadi eh, tadi saya ingin mengingatkan bahwa ini konsep analisis ini bagian dari pengembangan teori, bagian dari eh, pengembangan praktek yang eh, ditunggu-tunggu teman-teman. Jadi jangan merasa konsep analisis saya kayaknya cuma saya yang perlu gitu ya. No, jadi world or especially nursing community need your product, need your concept share ya. Jadi pekerjaan atau your work has been waiting by audience ya. Jadi saya ingin memotivasi teman-teman jangan jangan ragu-ragu dan kita sudah punya contoh bahwa produk-produk dari mahasiswa S3 kita juga publishable di jurnal-jurnal bagus ya. Lalu ada pertanyaan apakah konsep analisis hanya layak di jurnal Q3? Enggak. Nanti kita bisa lihat contoh jurnal Q1 juga menerima gitu ya. Artinya ini bukan tentang konsep analisisnya, jadi melimit atau membatasi kesempatan kita untuk pemilihan jurnal bagus gitu ya. So, Khalid, konsep analisis can be accepted ya, can be or maybe or possibly accepted in the highest level quartile or Q1 ya. So not don't underestimate concept analysis because it is uh, equally valuable as good as other research method ya. Yeah. So but if you prefer Q3 or Q4, it is not because your article is just concept analysis ya. Mhm. Tapi maybe you have your personal reason, or maybe it's just my trial, it's just my first, I would like to just first experience, or maybe it's about uh, budget or money. So you have more or limited options. But Okay. I would say that concept analysis paper is not limited to be submitted in Q3 or Q4. Okay? Okay. Ya, teman-teman yang lain juga gitu ya. Sepanjang bisa menghasilkan yang kelasnya Q1 dan Q2 jangan jadi saya Q3 dan Q4 saja gitu ya. Ini tujuan jadi konsep analisis saya ingatkan lagi tujuannya untuk memahami konsep yang kompleks dengan cara yang nanti yang sistematis sehingga pemahaman itu pemahaman yang tarah ya, pemahaman yang full, pemahaman yang komprehensif dan terutama sekali dalam konteks publikasi pemahaman yang ingin di-share ke dunia itu ya. You would like to share your understanding of your concept or your interest to the world, to the audience who also need your concept be understood.
Oke, ini banyak ya pentingnya konsep analisis, tapi yang mungkin hari ini kita eh, mau bisa mengerucut ke ya intinya konsep analisis ini penting sekali untuk development dari suatu profesi ya. Profesi kita itu kan ada clinical ya terutama ya. Jadi di dalam teman-teman mengembangkan clinical intervention, clinical guidance untuk quality care, kita butuh pemahaman tentang konsep dengan benar gitu ya. We need to understand your concept to enable you to develop your care, to improve your patient outcome, to work on evidence-based care. Ya, so we don't doubt on how concept analysis will be benefiting people, will be benefiting nurses in the world. Nah, berapa halaman sih teman-teman paper konsep analisisnya berapa halaman ya? Boleh ada yang menulis? Berapa halaman kemarin ininya tugas membuat konsep analisisnya? 8 saya, Bu. 8. 10. Sage open, oke. 10. Ya, ini masih di range yang kurang lebihnya dikenal ya bahwa konsep analysis paper itu 5 sampai 20. 13, Bu. 13. 13 sih, Bu. Ada yang lebih dari 20 halaman? Ya, oke. Mudah-mudahan nggak ada ya, karena mungkin kayaknya saya kebayang kalau lebih 20 halaman terlalu apa gitu isinya ya. Oke, yang berikutnya bisa juga cuman 5 gitu ya. Tergantung depending on the topic dan kompleksitas dari konsep yang dianalisis, kedalaman dan scope yang konsep yang dipilih ya. Jadi ada yang 8, 9, 13 gitu ya. No, no, it's not about how ini nggak berarti yang panjang atau yang banyak halaman lebih bagus dan lebih dalam juga. Kadang-kadang nggak seperti itu ya. Tapi intinya kurang lebihnya paper-paper konsep analisis ini mungkin sebelum di format jurnal ya. Kurang lebihnya sebanyak ini jumlah halamannya. Oke, berikutnya how to write. Intinya teman-teman sudah mengerjakan gitu ya. Tapi mungkin belum benar-benar di format jurnal yang proper gitu ya. Artinya format jurnal itu bukan tentang oh 2 halaman gitu ya, oh dua dua kolom, bukan itu sih. Tapi menulis assignment kan atau assignment yang kita kumpulkan sebagai tugas kuliah kan berbeda ya dengan manuskrip ya. Jadi itu maksudnya ya. Nah, karena konsep analisis step-stepnya ini sedikit unik dibanding paper research atau research paper atau mungkin research klasik systematic review, mungkin juga nanti perlu gitu dicermati bagaimana contoh teman-teman atau author-author sebelumnya yang sudah publish menuliskan atau mengconvert dari format from assignment format to manuscript format ya. Jadi ini juga kritikal ya. Kadang-kadang sudah mungkin assignmentnya sangat excellent ya. You have very excellent assignment, but when it comes to manuscript or ready to submit paper, it is little bit different ya. It is little bit different. Jadi tidak sama persis format tugas yang sudah sebelumnya. Mungkin nanti Mbak Betty bisa share juga seberapa sih berubahnya dari mentahannya sampai dengan yang ready to submit ya. Ini juga belum diberikan feedback oleh reviewer ya. Jadi ready to submit only ya. Jadi ada sedikit banyak yang perlu dirubah ya. Nah, ini how to write konsep analisis paper. Kurang lebihnya yang teman-teman sudah mungkin saya berasumsi yang seperti yang sudah dikerjakan ya. Jadi harus jelas tujuannya ya. Tujuan yang jelas ini menjadi starting point dan akan menjadi warna dari keseluruhan papernya ya. Pilih 1 atau 2, choose 1 or 2 concept that you focus on your paper. Kenapa 1 atau 2? Kadang-kadang di dalam pencarian kita harus ada sedikit banyak apa ya
adaptasi begitu ya. Kalau kita fokus, pokoknya saya harus satu ini gitu. Sedangkan misalnya konsep itu di dalam literatur ternyata ada interchangeable konsep gitu ya. Ada yang ada yang saling beririsan atau bahkan ada yang kontradiktori yang artinya beda banget gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita tuh di awal perlu fleksibilitas. One level a certain level of flexibility in terms of in the starting point when you decide what concept you're going to analyze at the beginning. You don't have to strict on just one. Okay, I think you've gone through this stage. I'm just trying to kind of reminding ya. Define the scope and extra ya sampai dengan selesai. Nah, teman-teman saya juga pengen tahu nih, kalau dari contoh-contoh artikel yang dipublish kebanyakan di dalam konsep analis di bagian model case mereka menampilkan kasus ya. Nanti saya pengen tahu teman-teman di artikel yang sudah dihasilkan ada punya section kasus atau enggak? Boleh tunjuk tangan coba. Ada bagian contoh kasus nggak? Ada Ibu, ada. Kan Semuanya, syarat semuanya atau syarat ya? syarat Walaupun di syarat ya, oke. Walaupun sebetulnya ini tidak mandatory ya. Mungkin teman-teman ingat bahwa konsep model case-nya ini hanya untuk memperjelas ya dan Alvan sendiri nggak mewajibkan, tetapi recommended gitu ya, merekomendasikan sehingga menjadi membantu clarity ya. Jadi kasus ini di dalam kayaknya di setiap metode ya mau Roger mau Avan ini semuanya menampilkan atau preferably gitu ya atau so call it I'm talking about case in your concept analysis. Your classmates said that almost all or all of them provide case. So I'm saying that this is not mandatory in any my understanding ya. It's Yeah. not mandatory in every method, either a fun method, either Roger and others method. It's not mandatory, but it is preferable. It helps the clarity. So if you have the model case, good example of model case, it will improve, it will increase publishability ya. Jadi model case ini teman-teman kalau bagus, kalau ada pertama, yang kedua bagus, ini akan meningkatkan menurut saya potensi untuk bisa dipublish ya. Oke. Ini template-nya kurang lebihnya general ya. Ini not based on one or single method ya. Jadi in general, concept analysis paper template will consist of stuff like this. Oke, example. Nah, mungkin kita ini topik, teman-teman pasti udah punya topik lah ya. Nah, ini contoh jurnal yang menerima here are journal that accept submission in the form of nursing concept analysis ya, ini salah nih. Nursing concept analysis ya. This is only nursing on the list here all of them are nursing ya. Kayaknya kalau konsepnya spesifik tentang nursing kan agak aneh ya diterima di jurnal-jurnal yang general health atau mungkin psikologi gitu ya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa konsep analisis itu not it doesn't belong to only nursing professionals ya. Jadi sebetulnya konsep analisis yang atau konsep-konsep yang general itu bisa juga dipublish di jurnal-jurnal misalnya seperti psikologi ya, misalnya mental health yang general ya. Jadi kalau teman-teman punya konsep yang bisa juga mungkin dipelajari di disiplin ilmu yang lain, bisa aja dipublish di jurnal-jurnal yang non-nursing ya. Tapi ingat ada konsekuensinya ya. Mungkin pada saat kita publish di jurnal psikologi, point of view-nya kita nggak sebut nursing. Mungkin example-nya juga mungkin yang lebih community gitu ya, general. Jadi begitu kita divert ke jurnal non-nursing, mungkin warnanya juga harus mengikuti gitu ya. Ya. Nah, ini contoh jurnal-jurnal yang nursing only ya. Khalid, I'm saying that you can also
it is possible to submit in non-nursing journal because concept analysis is done by other professions such as psychology, social, maybe public health, maybe also philosophy, maybe also medical medicine. Yeah, so you can expand or you can also find the possibility to submit your article in non-nursing, but remember every journal have their own scope and also what is that? Aim and scope, yeah. Characteristic. Sorry? Aim and scope, right? For the journals. Yeah. So you have to adapt with the scope of the journal. The language you use also you need to what is that? Adapt. You need to follow. You need to learn from. You need to what is that? Maybe follow the color of the journal. Okay. Okay. So go back to this list. So ini contoh BMC nursing. Nanti dicek lagi ya kuartilnya. Tapi intinya here we have an example of one title, Ecological Care in Nursing Practice. Ini pakai Walker and Evan concept analysis. Quite new ya, 2024. And the second example is cross-cultural concept analysis of healing in nursing ya, hybrid model. Nanti bisa dicek lagi. Maksudnya apa ya hybrid ya? Mungkin authornya menggunakan dua pendekatan. Misalnya kombinasi antara dua ini ya. Saya tahu bahwa Roger ini lebih evolusioner. Kalau Alan Walker ini lebih kayak lebih tradisional ya. Jadi mungkin ada pendapat yang dimixkan. Si authornya menggabungkan dua pendekatan. Yang berikutnya Journal of Clinical Nursing. Ini example of the title is Clinical Judgment in Nursing. So the author define or analyze clinical judgment in nursing concept and evaluatory concept analysis. Dari judul-judul ini teman-teman, kita bisa pelajari ya, evaluatory concept analysis ini terminologinya Roger ya. Jadi kita bisa menambahkan metode siapa yang digunakan ke judul ya. Jadi ini yang nomor 2 ini contoh bagaimana metodenya seperti juga artikel-artikel penelitian. The same as a research article, you can always put or sometimes putting the method is a good choice or is good idea ya. For example, you do like for example case study. So you put a case study in your title. So similar with this in concept analysis paper, the author of the second example putting the term an evolutionary concept analysis as means to I think to Roger concept analysis method. Yeah. So the third is Q1 BMC Health Service Research. Again, this is an example of not just nursing, I guess ya. Dari nama jurnalnya ini mungkin menerima nggak cuma nursing ya. Judulnya Evolutionary Concept Analysis lagi tentang, jadi sama ya, Evolutionary Concept Analysis of Health Seeking Behavior in Nursing. Nah ini systematic review. Kenapa bisa dua ini ya? Jadi nanti kita lihat ya. Kalau teman-teman penasaran banget ya bisa ya nanti dicek di search ini artikelnya seperti apa ya. Yang number 4 is konsep analisis titik 2 effective and important starting point in nursing research. Wow ya 2024. Yang nomor 5 ini di Journal of Nursing Management. Ini teman-teman yang mungkin di areanya manajemen tapi perhatikan di sini judulnya it doesn't sound always, it doesn't have to be management kind ya. Jadi konsep analysis of preparedness titik 2 application to LGBTQ consideration for nursing. Saya nggak tahu nih LGBTQ apa ya. Harusnya sih kalau yang saya pahami kalau bisa judul itu jangan singkatan ya. Jadi saya mungkin orang awam yang tidak terlalu paham dengan area ini harus search lagi gitu ya LGBTQ. Oke, yang berikutnya nih masih banyak ya judul-judul yang lain, Q1, Q2 ya.
Ini teman-teman bisa digunakan sebagai referensi untuk nanti, oh saya mau di Western Journal of Nursing Research ya. Ini contoh yang lain lagi nih, managerial competence of first line nursing manager, a concept analysis ya. Jadi teman-teman, peluang, I'm just trying to show you your your uh, your chance to submit is large by the journal available ya. Jadi tidak, kalau ada pandangan bahwa sedikit tuh jurnal yang menerima artikel konsep analisis, I can say no. We have here at least 11 ya. Ini mm, cuma yang saya temukan, nanti teman-teman pastinya bisa dapat yang lain lagi. Ini baru Q1 Q2 ya. Oke. Oke, mungkin kita lanjut sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada ya, ada yang mau didiskusikan? Daripada ngantuk ya, udah capek dari pagi. Ada yang aneh question? Oke, kendala di biaya atau kendala di biaya atau APC sih Bu? Oke ya. Mbak Betty bayar berapa kemarin? Free. Kemarin itu 300 USD, Bu. 300 US. Oh, nggak terlalu mahal Iya, ya. nggak terlalu mahal. Soalnya sudah pernah nyoba yang gratis, itu di reject. Ya, Jadi ya udahlah buat motivasi diri coba yang ini berbayar gitu. ya. 300 berapa juta ya? 5. 3 jutaan. Oh, 5. 5. Oke. Iya, sekarang dolarnya soalnya ini ya. Naik, iya. 5 million kali only. Yeah, yeah. As I, as Teman-teman I, yang as I already mentioned about the SIG open journals, there's open access. So if someone ya, want to publish their concept analysis, they accepted it. accepted, Yeah, accept concept analysis and open access and free. yeah. And secondly, if you want to pay, they have 50% discounts for developing countries like Indonesia and Pakistan and other countries. Yeah, so they already listed, and Oh, they already have a funding opportunity for the developing countries. If you cannot pay, they will pay fully for the publication process. ya. Yeah. Itu tuh Pak Oji tuh ya. Jadi apakah ada list untuk APC under tanya GPT ya? So I cannot have the list now, but I think it's not a difficult question, difficult to answer. So apakah ada list untuk APC under 1000 itu? Tadi Mbak Betty dapat 300 loh. Ya. Oke. Nah, Dr. Henning, I have a question yes. about the title. Like, a best title must be lies between 10 to 14 words, right? So like 8 or 8 to 14 words. But according for the concept analysis, sometimes like I'm telling my topic, like my choice is like quality of life and cancer patient. This is a concept analysis. So I Hmm, think the title is very short. Like, so do I need to make it more prominent, or is that okay? Like, sure. Yeah. So my answer would be yes. So the same or similar with other academic paper, not just research paper, research paper or systematic or general or traditional systematic review. Your concept analysis paper title should be exciting enough. Yeah. okay, yeah. It doesn't require to be more in words, like short is okay. Like, because I've seen so many published paper related to quality of life, they already mentions quality of life concept analysis. Yeah, and it's been published in Q1, like, so that's why I Yeah. was a little bit confused about the title. Yeah. Although you part some, I mean, not 100%. I mean, yeah. So I agree with your point. Like the example that I've show you. I think we can tell that they are all a little bit shorter than research paper. Yeah. Because concept analysis mostly just consists of one variable, single variable.
Yeah, Yeah. you cannot Okay. Yeah. analyze two variable at the same time. Okay. All right. Yeah. Concept, Yeah. just one Okay. concept. Yeah, otherwise Yeah. you Yeah. will not focus. So Okay. All right. being or having one variable meaning shorter, right? And then Yeah. you Yeah. just analyze, that's it. And then maybe either you will add your method in the title, Yeah. Yeah. kind of approach that you use, or your context. Context is very important ya, konteks very important, penting ya teman-teman. Jadi konsep analisis ini tentang juga ini dipakai, didefinisikan dalam konteks apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita put konteks as part of the title. Kind of agreement, jadi semacam disclaimer bahwa yang saya bicarakan adalah di konteks yang ini gitu. Mungkin kalau didefinisikan di konteks yang lain akan ketemu beda lagi. Because the context will be put in your searching, literature searching, ya. When we use different context, it will come out different article, different or list of different literature, different resources, ya. So in the title, make sure maybe you will add your approach that you use, your context, your your concept itself. Yeah. Okay. Generally, All right. it'll be shorter. It'll be Okay. shorter than, for example, compare with the research paper, like primary research, primary data collection, not review. Oke, anything else? Yang lain gimana? Yang lain? Ini semua punya kan ya konsep analisis ya, draft ya? Iya, Bu, punya, Bu. Oke, Ada, Bu. ada. Mau diapakan? Sudah disubmit sih, Bu. Tinggal Sudah disubmit, Masya Allah. Terus in review, nunggu reviewnya, Bu. review, oke. Semoga kabar baik ya segera ya. Hmm. Yang lain gimana? Ya, izin Bu. Sama dengan teman-teman yang lain mungkin barangkali ya. Dan Alhamdulillah kabar baik ini dari salah satu rekan kita Mbak Betty yang sudah submit. Mungkin nanti Mbak Betty bisa ada kelas khusus ini Bu ya. Nanti kami buat Kelas. mana caranya supaya strategi lolos analisis konsep. Nah, cuma izin Bu, tadi kan saya terlempar nih Bu ya. Saya tidak menyimak. Apakah memang di konsep analisis ini butuh registrasi katakanlah seperti SR yang mesti harus Prospero gitu Bu? Atau memang murni nggak perlu ada apa namanya registrasi? Karena kan kalau literatur begitu kan literatur itu kan biasanya eh, versi izin etiknya Bu ya, baik Prospero ataupun lainnya. Apakah ini perlu atau tidak mesti harus ada? Dan tadi penyampaian Bu Mega juga kalau nggak salah dengar ya bahwa itu memang belum ada sih sejauh ini. Saya terlempar tadi Bu, jadi terlewat infonya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sudirman. Menurut teman-teman perlu nggak ya tebak-tebakan? Sepanjang pengalaman sih nggak perlu ya. Karena ini different kind of systematic review ya. Walaupun tahapan-tahapannya itu ya sistematik, tetapi mungkin kalau mau ajukan menjadi poin ya. Tetapi pengalaman saya sih tidak diminta untuk ada registrasinya Nggak atau ada di yang, Bu. review protokolnya ya. Saya sudah submit di Q2 Nursing Practice Today, di reject termasuk SR saya, lalu ketiga di African Journal of Nurses dan di reject. Malaysia udah 6 bulan belum ada decision in editorship. Q4 Jurnal Nurse sama juga, Q4 Jurnal Nurse Indonesia ya, yang Jurnal Nurse yang systematic review juga atau Unair. Unair ya. Konsep analisis apa bukan? Konsep analisis, oke. Ada masukan nggak Pak Oji? Tapi biasanya kalau di first try to reject, mereka cuma bilang, oh nggak di luar scope kita gitu ya. Di luar scope kita itu. Iya, sih, itu sih alasan paling banyak sih itu, Bu. Tapi beruntung sekali kalau di reject tetapi diberikan di review gitu ya. Jadi ya akan sangat
Walaupun mungkin juga nggak sama juga painfulnya ya, di reject ya tetap di reject gitu ya. Kita butuh recovery beberapa waktu untuk feeling better untuk bisa mulai melanjutkan lagi ya. Oke, saya izin share sedikit ya. Tadi ya, saya izin share artikel yang sudah. Izin Bu Hening bisa sambil ini ya Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Ini Bu, terkait dengan batasan eh, rentang waktu gitu ya, artikel yang akan kita pakai untuk sebagai yang akan kita masukkan gitu ya dalam konsep analisis gitu. Ada beberapa artikel yang saya dapat itu eh, dia mengambil itu ada yang sampai tahun 2003. Ini publishnya tahun 2020. Tapi artikel yang dia ambil sebagai referensi dalam analisis artikel apa konsep analisisnya itu terbitannya di 2003 gitu. Apakah ada rentangan waktu sampai kapan sih artikel yang boleh kita ambil gitu untuk kita masukkan dalam pembahasan konsep analisis kita? Oke, Mungkin seperti terima itu. kasih Terima Mbak. kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa Mbak? Mbak Leni. Henny. Oh, Heni ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat relate ya. Saya sendiri pernah diberikan masukan nih untuk artikel yang udah muncul belum di Bapak Ibu teman-teman. Sudah Sudah, muncul. Bu Ning. Sudah, Oke. Bu. Saya sendiri pernah diberikan masukan yang terkait waktu ya. Jadi di initial submission ini saya agak mungkin nggak terlalu concern dengan batasan waktu. Kemudian diberikan masukan yang sangat merubah semuanya ya. Karena kan artinya kalau waktunya dalam pencarian kita batasi, artikel-artikel yang ditemukan kan juga berubah ya. Dan itu jadi masukannya antara lain adalah ya kita walaupun kalau menurut Avan Walker ini katanya statis gitu, tapi menurut Roger ini evolutionary gitu ya. Jadi mungkin kita harus menggabungkan antara yang dimaksud statis dan evolutionary dan implikasinya dengan waktu gitu ya. Bahwa mungkin statis dalam arti kalau konteksnya itu konsep itu ya akan begitu gitu ya, tetapi evolutionary dalam konteks yang mungkin yang apa ya yang saya pahami adalah by time ada dinamika, ada update gitu ya, ada sama juga dengan teknologi gitu ya, bahwa definisi dari suatu konsep juga ada trennya gitu. Sehingga batasan waktu itu menurut saya juga sangat penting dan ini juga berlaku di artikel yang ini karena waktu itu saya bilang di mana ya method method konsep data collection ini. Sebelumnya itu, ini kan publish di 2022, saya harus sampai benar-benar bulan terakhir sebelum publish, saya harus sudah pastikan ikut gitu. Ini kan rentangnya berapa nih? 18 ke 225 ya teman-teman. 5 tahun. Ya, artinya ya cukup kerja keras sih untuk memastikan kalau ini dikerjakan, kalau teman-teman mengerjakan systematic review, konsep analisisnya semester berapa kemarin. Nah, pastikan berarti digeser lagi ya, digeser. Gitu Mbak Heni mudah-mudahan menjawab. Berarti setidaknya minimal 5 tahun gitu ya, terakhir gitu ya. Ini yang direkomendasikan di Oh, jurnal. Kalau di jurnal ini nih, jurnal Sage Open Nursing. ya, open. Oke. So, Khalid, this is an example of your target jurnal Sage Open Nursing. Siapa tadi yang menyebutkan Sage? Halid, Bu. Halid. So this is, but I think I paid. It is not free. Oh, But just yeah. please check. Maybe Okay, right. yeah. So This yeah. Okay, go ahead. okay. This same journals, right? Seg one. Sage Open Nursing. This is what I Oh, have. okay, yeah. So, Dr. Ning, how much did you pay for the publications process? I forgot. Berapa ya? Yeah.
But Maybe I can still check, but for now I okay, can't right. remember. Sorry. Okay, right, yeah. Ya, ya. Kuning, So, ya, boleh izin Bu Desi, ngomong silakan. ya. Em, izin saya mau membahas judul Boning dengan Khalid sebentar. Oh, Jadi sure, sure. Ini untuk boleh di stop atau gimana? no. Oke. So Khalid, you asked Yeah, Boning yeah, about the title, yeah. yeah, And yeah, I just checked in the Scholar, Google Scholar about quality of life and concept analysis, and there are lots of concept analysis about quality of life. yeah, So yeah, Boning give a good example about how to make it more specific, like sleep disturbance in the context of HIV. So you have to find a specific context as well for you, which quality of life that you want to focus. So yeah, it yeah, will make your manuscript become have a difference with another manuscript. So that's your homework now to find the specific information which part of quality of life that you want to focus, and then I think your manuscript can be accepted in the yeah, journal. yeah. Yeah, So okay. my main focus is on cancer patient because I'm an Cancer oncologist nurse. patient. Yeah. So I want to check. I've seen so many cancer patients been through and severe Yeah, pain and a so lot of physical. find a Yeah, more specific. Quality of life, cancer patient, I think it's still general. Find more specific topic yeah, right. according. Yeah, that's my suggestion for you. Thank you, Thank you, Boning. thank you, Dr. Desi. Thank you, Dr. Desi, Dr. Wanda. I think it is also apply for others ya, yang teman-teman yang lain juga Ya, mungkin betul sekali. Betul sekali untuk yang lain juga. ya, yang masih belum punya, maksudnya belum happy dengan judul yang sekarang, mungkin sekarang bisa sambil mikir-mikir ya, mau diedit seperti apa gitu ya. Jadi tadi contohnya yang dari Khalid mungkin Bu Desi have seen a lot of similar title, apa tadi judulnya Quality of Life. Maybe teman-teman bisa bisa memfokuskan, mau ditambahkan konteks, kata-kata konteks atau yang cara menspesifikkan lagi yang lain gitu ya. Tapi betul judulnya mungkin kalau tadi dari judul-judul yang di PowerPoint saya ya kurang lebihnya seperti itu ya. Eh, Either tentang konsep analisisnya aja atau mungkin approach yang digunakan gitu ya. Dan eh, konsepnya itu sendiri di dalam bentuk yang kontekstual gitu ya. Dan pastikan belum dikerjakan oleh orang lain ya teman-teman. Karena konsep analisis ini sebetulnya justru poinnya dikerjakan karena belum ada yang mengerjakan ya. Jadi kalau kita memiliki konsep yang sudah dikerjakan orang lain, berarti nggak perlu. Nah, dalam konteks publikasi ya justru nanti nggak ada sesuatu yang menarik atau nggak ada novelty-nya gitu ya. Padahal editor itu mencari sesuatu yang belum dikerjakan. Jadi pastikan dalam mencari judul ide, walaupun nanti mungkin udah terlanjur dibikin nih, mungkin harus di-divert sedikit ya, mungkin harus disfocusing lagi gitu ya. Jadi pastikan belum pernah dianalisis konsep yang teman-teman atau difokuskan lagi gitu ya. Silakan Bu Des. Ya, hati-hati Bu Des. Oke, teman-teman. Nanti kita bisa lihat contoh yang tadi yang saya sampaikan punya Pak Ferry Effendi ya. Beliau itu menggait eh, autor dari US, dan kalau teman-teman tahu Pak Joko yang dari Belitung ya. Jadi Joko Gunawan. ya, bertiga tuh bikin konsep yang beliau klaim cuman konsep analisis bisa tembus Scopus. Ya iyalah, beliau menulis dengan orang-orang yang memang saya Iya, lihat benar. Pak Joko. Pak Joko bikin eh, apa konten-konten di YouTube tentang konsep analisis ya. Jadi beliau sangat paham itu konsep analisis dan bagaimana mewujudkannya dalam artikel yang berkualitas gitu kan. Ya. Jadi salah satu lesson learn-nya mungkin teman-teman juga bisa mengerjakan hal yang sama. Salah satunya misalnya you add uh, well-known author gitu ya. Atau siapa sih author yang mungkin bisa menjadi salah satu daya tarik. Atau bisa juga, nggak cuma, ini bukan cuma daya tarik sih,
Tapi memang memberi warna di konsep analisis Bapak Ibu dan teman-teman ya, memberi warna yang atau memberikan polesan akhir yang bagus gitu ya. Tapi nggak harus, tidak harus ya, tidak bukan berarti kalau nggak punya autor dari luar atau autor yang cukup sudah masuk radarnya Sage misalnya, terus eh, harus gitu ya, atau kalau nggak itu nggak bisa, atau kalau oh mungkin karena ada itu tuh jadi bisa diterima, nggak gitu juga ya, banyak faktor ya. So call it it's sometimes multi factors ya. Although maybe we already add a very famous author in our article, it's not a guarantee. It's not a guarantee that Mhm. your article will be accepted or the opposite. If you don't have that, if you don't have them in your author list, then you will be rejected right away. No, ya. Yeah, yeah. Tapi one of the strategy maybe you can try is add somebody who will have the publication in that area. Maybe even your advisor, ya. Yeah, yeah. So ya. Not sekarang single author nggak diterima atau single author is not recommended ya. So it is impossible to produce good article like by your own ya. That's the idea. So yang pertama tentang judul, yang kedua tentang authorship, yang ketiga tentang pilihan jurnal ya. Ini jurnalnya sedang lah ya. Berapa tadi? Bukan jurnal yang super hebat, tapi setidaknya ya bisa lah kita eh, setidaknya kalau for me personally, oh I can publish my small product gitu ya, my small product. Oke, jadi teman-teman seperti juga artikel-artikel research yang lain, kurang lebih abstraknya seperti ini ya. Oke. Apa yang perlu saya menggunakan Beth and Rogers ya teman-teman. Kalau di sini mungkin banyak pakai Avan, nggak tahu ya. Saya menggunakan I'm using Beth and Rogers Concept Analysis Guideline dan I use two leading database ya, pakai 2 database aja. Tapi saya bilang itu leading ya, untuk memberikan impresi bahwa ini database yang paling banyak saya pakai, yang mungkin database besar gitu ya. Saya menganalisis 73 artikel ya. Kemudian attribute, surrogate term, ini terminologi-terminologi yang berhubungan, antecedent, nah ini seperti template dengan konsep analisis yang lain ya. Lalu berikutnya hasilnya ada subjective measures, apa saja, lalu objective measures, dan juga jadi ini hasilnya. Lalu ada juga antecedent dan juga consequence ya. Default untuk konsep analisis ya, kurang lebihnya mau pakai metode siapa aja, kurang lebihnya itu ya. Lalu consequences dan sebagainya. Tapi intinya yang kritikal juga di sini adalah bahwa konsep analisis ini kan systematic review, tapi untuk tujuan yang sangat khusus ya, sehingga kita nggak lepas dari bagaimana literatur review itu dikerjakan gitu ya. Tahapan-tahapannya template ya, kurang lebihnya seperti ini. Tadi 2 database-nya adalah Embase dan PubMed. So I'm using 2 databases, call it Embase and PubMed, and with N62 and 66 articles ya. And then this is my pair keywords. Saya cobakan semuanya ya dengan boolean yang macam-macam ya. Dan tahunnya dibatasi 5 tahun terakhir. Ya ini masukan setelah di submit pertama. Jadi bayangkan teman-teman, saya membuat perubahan yang sangat besar karena awalnya itu tahunnya agak left behind gitu ya. Bukan, agak out of date dan panjang 10 tahun. Nah si reviewernya memberikan masukan 5 tahun terakhir saja sampai dengan tahun pada saat submit ya. Bulannya mungkin ya bulan pas submit ya, karena ini ternyata di beberapa bulan berikutnya ya. Jadi teman-teman kalau mau meningkatkan publishability,
Silakan hal-hal seperti itu diedit ya atau mungkin di menjadi pertimbangan ya. Nah, mungkin kita bisa lihat headernya ya, penamaan headernya. Ada introduction, ya template ya seperti juga artikel riset, material method, tetapi kita perlu memasukkan tahapan-tahapan guideline. Kalau misalnya by Roger kan ada identifikasi konsep, ada identifikasi data dan sampel. Ini masuk ke material dan method, termasuk data collection and management ini masuk material method. Data analisis masuk material method, result. Result ini kita mulai dari hasil yang mulai dari atribut ya. Nggak tahu di Avan ini mulainya dari apa, lalu antecedent, kemudian konsekuensi itu masuk di result, lalu termasuk kasus ya. So case case that you provide it will be in or under result section. Oke, Khalid. Can you hear me, Khalid? Yeah, 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 yeah. Yeah. I If hear you you, have Doctor. case, so you will be put that together within under result. So under result section, you will have attribute, Mhm. you have antecedent, consequence, and also exemplar. Okay, and Alright. that's it. And then we continue with like other general paper discussion. Mhm. And I also this is also supplementary. I think every guideline will suggest that you will have a figure or model of the of your concept, and they said the attributes should be in the middle. Okay, so Okay. this is the way I put it. You can have different style. Always have you can always have different style, but make sure that it makes sense or logical based on how you, logical with the method that you use. Okay, Okay. because I'm using Roger, and basically the component that we analyze is antecedent, attribute, and consequence. So I put this way, okay? So Okay. you cannot use I cannot put consequence this side. So it should be started with antecedent, because what is before concept, what is after concept, and what is the characteristic of the concept. Okay, Yeah. so I think this figure is also helpful, and not only helpful, but also become one of the interact attract the editor. Okay, if you can have very nice model of concept, maybe it will become strength of your article. Jadi teman-teman, silakan jangan ragu untuk memvisualisasikan resultnya di dalam bentuk gambar atau model konsep ya. Dan ini akan sangat membantu disertasi teman-teman ya. Jadi akan membantu nanti, termasuk nanti di tahapan selanjutnya dari disertasi teman-teman. Ya, bikin gambar yang bagus ya, bikin gambar yang sangat menarik itu juga sangat penting. Kurang lebihnya itu untuk konsep analisis ya. Mungkin lebih baik diskusi kalau ada. Silakan. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Bu, izin Bu. Ya, silakan Pak Sudirman. Mungkin Ibu punya pengalaman dari judulnya mungkin agak-agak ada kemiripan dari salah satu paragrafnya. Namun apakah bisa ketika misalnya nih judulnya agak-agak mirip tuh, tapi isi yang kita coba ulas di dalamnya ada kebaruan atau novelty-nya itu sesuai dengan pengalaman Ibu gimana Bu? Iya, judulnya agak mirip ya. Kita mainkan di judul lalu kemudian di dalamnya baru kita bedakan konten yang di ini ya. Atau gimana Bu kira-kira? Pertanyaannya menarik nih. Menurut teman-teman gimana? Ada yang mau berikan pendapat? Judulnya agak mirip, tapi kan dalamnya beda gitu ya. Gimana teman-teman? Mungkin Atau kasusnya beda, Ibu. Seperti Ibu, kalau Ibu kan kasus HIV, mungkin kasusnya bisa beda dipakai di kasus yang lain, seperti itu, Ibu.
Oke, mungkin di contoh kasusnya dibuat beda gitu ya. Ya, Jadi Pak Sudirman judulnya maksudnya yang tadi komentar tentang artikel yang saya atau punya Pak Sudirman? Ya, kebetulan HIP ini saya lihat Bu, tadi Ya, publikasinya Bu. Nah, kalau semisal nih agak-agak katakanlah ada sedikit kemiripan Bu dengan misalnya apa? Misalnya gimana? misalnya dari segi kualitas tidurnya atau dari segi stresornya gitu, tapi konteksnya di sini HIP gitu Bu. Kualitas tidur pada HIV. Ya, tapi ada tambahannya misalnya dari sisi eh, stresornya gitu barangkali Bu ya dari ARP-nya gitu, sehingga itu yang kemudian kami coba hubungkan gitu Bu. Hmm. Jadi yang mau dianalisis konsep apa nih? Stresor atau tentang tidur? Lebih ke arah tentang stresornya sih Bu. Ya, mungkin jadi judulnya beda ya. Karena konsep analisis biasanya umumnya kita menganalisis satu konsep ya. Jadi fokus aja. Kalau tentang stres pada HIV beda lagi kan? Stres pada konteks HIV beda lagi nanti. Iya, Nanti maksud saya mungkin Bu, ya ya. Mm-mm. contoh misalnya stresor Bu, tapi mungkin stresnya kan banyak faktor nih Bu. Tetapi secara akumulasi dari judulnya tuh juga menganalisis kaitan dengan stresornya. Apakah itu kemudian memungkinkan untuk kami coba perdalam di isinya gitu, Bu? Ya, jadi kan kita menganalisis konsep karena memang belum banyak dipahami gitu kan. Ada gap kan, sama juga dengan penelitian yang lain atau kenapa kita melakukan systematic review karena ada gap, ada karena disagreement gitu ya. So sorry, I'm using English, okay? Call it the reason we conduct concept analysis mainly sometimes mostly is because the concept itself is not clearly defined. Ya, karena belum didefinisikan dengan cukup jelas. Atau ada disagreement between expert ya. Jadi yang ini bilang itu, yang itu bilang ini gitu ya. Jadi sebetulnya benar yang mana atau jalan tengahnya gimana. So there is disagreement between expert about that concept ya. Atau Okay, memang yeah. konsep ini konsep sangat very new gitu ya, very new emerging concept ya. Jadi orang tuh masih pengen banget tahu dan belum ada buku yang membahas, belum banyak researcher yang membahas. Researchernya juga kadang-kadang beda-beda, different point of view terhadap konsep itu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Sudirman, ini boleh nggak dikerjakan? Ya itu tadi ya. Jadi kalau memenuhi kriteria ini baru banget, belum banyak yang mengerjakan, ini banyak ketidaksetujuan atau nggak kompak nih antar ini, atau sudah ada tapi konteksnya beda gitu ya, atau sudah ada tapi fokusnya beda gitu ya. Itu bisa ya, tapi jangan mengulang. Intinya kita we are wasting time if we analyze the too similar ya. Maksudnya terlalu sedikit bedanya nanti jadi novel. Pertama dari aspek novelty, in term of novelty, you need its lack of novelty that will limit or reduce publishability. Ya, in terms of publishability, generally the same. Whether it's concept analysis of research paper, you need to show novelty enough. Ya, jadi teman-teman dalam konsep analisis juga sama. Kalau konsep itu sudah banyak dianalisis, ya cari yang lain. Kalau sudah banyak tetapi belum fokus, ya fokuskan gitu ya. Oh sudah ada tapi nggak konteksnya beda, cari perjelas konteksnya. Kalau bisa sih yang benar-benar belum banyak atau belum ada gitu. Itu Pak. Pak Sudirman semoga menjawab. Ya, Bu, menjawab Ya, dari penjelasannya itu tadi. ya. Kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain bagaimana? Sudah tahu apa yang mau dikerjakan dengan artikel konsep analisisnya? Yang lain mungkin mau menyampaikan contoh? Mohon izin Bu Ning. Ya, silakan Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Ning. Tadi terkait dengan apa yang Bu Ning sampaikan bahwa untuk konsep analisis ini perlu untuk memasukkan konteks seperti itu ya Bu ya. Nah, ketika kita memasukkan konteks itu, apakah itu nantinya akan menjadi akan mempersempit konsep-konsep yang definisi-definisi yang akan kita cari sebagai dasar untuk merumuskan konsep yang akan kita bangun itu, Bu. Misalnya saya mengambil
konteksnya adalah perawatan BBLR misalnya. Apakah nanti kaitannya dengan kesiapan ibu untuk merawat? Apakah dalam pencarian definisi-definisi itu nanti saya harus mencantumkan BBLR itu yang konteks yang saya ambil itu menjadi bagian dalam pengambilan definisi, atau saya boleh mengambil secara luas, misalnya kesiapan ibu dalam konteks apa namanya, konteks parenting misalnya, kemudian kesiapan ibu dalam apa namanya, di luar BBLR itu apakah masih boleh, Bu? Iya, iya, iya. Oke, kita terima kasih ya Mbak Erna pertanyaannya. Coba kita dengarkan dari pandangan pakar-pakar di sini. Gimana, gimana? Ada yang memberikan komentar untuk pertanyaannya Mbak Erna? Ayo, apakah sebelum saya klarifikasi, komentar please, biar nggak ngantuk ya. Pak Herulim nih, sepertinya. Sudah Gimana? siap publish tuh, Heru, Bu. Sudah siap publish ya, jadi udah nggak punya komentar ya. Enggak, Bu. Amin. Amin. Ini nih ada pertanyaan nih, apakah selalu perlu meletakkan konteks, gitu ya? Kalau dalam kasusnya Mbak Erna tadi, apakah itu nggak akan justru membatasi gitu ya? Gimana menurut teman-teman? Ayo, Konteks maksudnya gimana, Bu? Mbak Erna. Maksud ya, silakan. konteksnya gimana? Ini udah muncul nih. Jadi konteksnya misalnya tadi kalau di Ibu Hening kan masalah tidur konteksnya kan pada pasien HIV. Nah, kalau saya misalnya mau mengambil konsep yang ingin saya bangun itu adalah kesiapan ibu dalam konteks merawat BBLR. Nah, apakah dalam menyusun konsep ini saya harus hanya ada di dalam batasan BBLR ini, atau saya boleh mengambil kesiapan ibu ini dalam konteks-konteks yang lain seperti itu? Kalau pengalaman saya, Mbak ya, mungkin teman-teman beda dengan saya atau ada yang sama ya. Kalau terkait dengan misalnya kesiapan merawat BBLR ya, kesiapan ibu merawat BBLR. Kalau untuk mendefinisikan konsep, itu saya pakai semua. Nah, contoh saya coaching. Jadi coaching itu saya dari semua aspek saya masukkan semua di sana. Jadi coaching untuk olahraga, coaching kesehatan dan seterusnya sampai nanti mengerucut kepada eh, konsep yang mau saya bangun. Itu sih, tapi nanti kalau di konsekuensi terus di antecedent saya fokusnya di eh, apa konsep yang mau saya bangun. Tapi kalau mendefinisikan konsep itu saya ngambil semuanya. Jadi saya tidak membatasi harus pada misalnya pada BBLR ya. Sebenarnya kalau kesiapan ibu itu bisa saja kan dari ma- makna kesiapan itu apa itu saya ambil dari kamus, saya ngambil dari apa? Saya ngambil dari konsep-konsep yang lain. Seperti itu sih Mbak. Kalau dari saya ya. Ya, terima kasih Pak Fahmi nih. Hmm. Mohon izin, Bu. Ya. Mohon izin, Ibu Ibu. Hening. Ya. Ya. Baik, Ibu, terima kasih kesempatannya. Mungkin eh, hemat saya, Ibu, pada saat kita menganalisis konsep, itu tadi tentang kesiapan Ibu ya, yang dicontohkan oleh Mbak. Nah, itu diambil dari berbagai konteks gitu, Ibu, tadi. Jadi bisa, jadi secara umum dulu seperti itu. Nah, yang kita batasinya memang mungkin ya Ibu, ini mohon izin. Jadi kesiapan ibunya jadi tidak hanya dalam konsep yang kaitan dengan tadi focusing, sebelum focusing, jadi masih umum dulu.
Tadi seperti Bang Fahmi juga sampaikan bahwa bisa diambil dari konsep kamus umum atau mungkin konsep psikologisnya, konsep kejiwaannya, konsep apa istilahnya secara apa namanya Bu, ilmu umum, filsafatnya gitu dan lain sebagainya. Boleh masuk seperti itu. Jadi definisinya bisa kita ambil dari secara luas seperti itu. Kalau menurut hemat saya ya Ibu. Nanti pada saat memang itu tadi secara antecedent, memang itu bisa difokusin ke arah yang kita mau fokuskan untuk apa analisis konsepnya tersebut seperti itu. Kalau mohon izin Ibu seperti itu. Ya, Terima kasih. terima kasih Mbak Nining. Eh, makin jelas apa makin bingung Mbak Erna? Ya, jadi sebetulnya kita harus kembali lagi ke pertanyaan penelitian ya. Yang ingin digali itu sejauh mana gitu. Kebutuhan analisisnya itu sejauh mana ya. Kalau murni saya mau paham betul tentang mother readiness gitu ya. In any kind of context. Ya general aja. Mother readiness apa? Mungkin istilahnya ada yang lebih pas ya. Cuman saya cuma berusaha me- menggunakan terminologi yang biasanya dipakai untuk kata kesiapan ya. Kalau murni mau mendefinisikan kesiapan ibu ya open aja. Tapi kalau konsep kesiapan ibu sangat luas ya, sangat luas. Nanti kesiapan tentang macam-macam tentang ekonomi dan sebagainya, silakan dikerucutkan gitu. Ya, atau mother readiness udah ada yang menganalisis, tetapi dalam konteks tertentu belum ada. Ya, silakan dikerucut. Jadi konteks ini nggak nggak saklek ya, sangat bergantung kepada tujuan dan konsep yang ingin tujuan analisis dan konsep yang ingin didefinisikan statusnya saat itu ya, status konsep saat itu. Example in quality of life, it's very general, it's very broad terminology or concept. So in Khalid case, Ibu Desi suggest that you will put context because quality of life is very broad. Yeah, Yeah. in that situation you cannot just to define to analyze concept quality of life. That's it. No. Nanti end up dengan kemana-mana. You end up with very uh, I would say useless because you define something that very broad and maybe many people have done so at the same time. Yeah, so novelty, use the novelty. Okay, Alright, jadi yeah. sangat bergantung di dalam status dari konsep itu di dalam area itu. Ya, status artinya the current state of your concept. Ya, yang ngerti ya teman-teman yang di area itu. Saya jelas nggak paham nih kesiapan ibu di BBLR, saya nggak paham karena saya belum banyak membaca. Saya nggak banyak di area itu gitu. Ya, jadi back to your current status of your concept. Cara ngejawabnya gimana? Banyak membaca, ya nggak? Ya, again ya kembali. So how to convince yourself, how to know your status, your current status of your concept is the only or one of the the most important answer is you read a lot in your area. Okay, if Yeah. you read, then you will you will become certain more and more on how you put. Should I put context? Should I add this? Should I just have single concept? That's it. The one who knows is you yourself. After you make a lot of reading. Oke? Ya. Yeah. Begitu mudah-mudahan menjawab Bu Erna. Mungkin boleh saya simpulkan Bu ya, Ya. ketika kita sudah menetapkan di judul itu ada konteks, berarti konsekuensinya bahwa pencarian kita itu akan dibatasi oleh konteks yang kita angkat itu ya Bu. Iya, karena konteks itu akan menjadi keyword dalam searching. Ya. Berarti luaran yang nggak sesuai dengan pasangan keyword ya akan di-exclude. Ya, pasangan keyword kan, jadi bukan single
hanya tentang kesiapan, hanya tentang BBLR, tapi pasangan dari kesiapan dan BBLR dengan menggunakan possible terminologi yang biasanya digunakan mirip-mirip. Ya. Baik, terima kasih Bu Uni. Sama-sama Mbak Erna. Ini sampai jam berapa ya? Masih pusing? Udah Jam pusing? jam 12 Ibu. Ya. Secara jadwal. Ya. Untuk konsep analisis ada lagi yang mau didiskusikan? Tadi saya mungkin bisa tampilan hasil kok nggak ada ya? Tampilan hasil bisa juga dalam bentuk tabel, ya. Kan ada tabel nggak ya? Oh, ya. Kayak misalnya teman-teman memilih akan menampilkan tabel konsekuensi aja. Ini seperti ini ya, kurang lebih. Misalnya, mau ada tabel hasil untuk antecedan, gitu ya. Jadi di dapur, di behind the scene of this manuscript, there's a lot of tabel ya, a lot of tables, call it. So it is you who will decide which one that you will include in your manuscript to be submitted. Okay, so this Okay. is one tabel, but I have a lot of tabel than this, and one tabel and one figure is the final decision. But behind this, we have a lot of stuff that we thought important, but at the end, we will have to decide which one the most important and most attracting one. Okay? Okay. Yeah. Teman-teman silakan download ya, biar jadi the most downloadable juga. Oke, nggak ada ininya sih, nggak ada kreditnya ya. Cuma mungkin menjadi, oh ya, feedback gitu ya. Feedback untuk author adalah the happiness of author is when your work is used by others. Right? Yeah. Ya. Oke, ada yang mau menyampaikan contoh yang lain? Atau yang sudah mendapatkan feedback atau komen dari editor? Any of you? Ibu boleh izin bertanya? Ya, mangga, Mbak Mardianti. Tadi saya lihat di dua jurnal untuk memasukkan manuskrip konsep analisis ini termasuk ke jenis artikel yang mana, Ibu? Karena kalau saya lihat di EBMC Nursing dengan tadi Ibu tampilkan di Journal of Clinical Nursing, untuk yang BMC saya bingung milih jenis artikelnya yang apa. Tapi kalau Journal of Clinical Nursing, dia di situ jelas konsep itu dia terima dan berapa batasan word-nya seperti itu. Tapi yang di jurnal yang lain bingung milih jenis artikelnya, Ibu. Artikel konsep analisis itu masuk yang mana gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat relate ya. Memang ada jurnal-jurnal yang tidak men-state nama konsep analisis artikel ya. So you will find journal that does not state or does not give you or provide option concept analysis paper. Ya, in that case there may be two possibility. Mungkin dia memang nggak menerima konsep analysis paper, or it is regarded as or it is suggested to be included in. Yang paling dekat mungkin menurut saya adalah systematic review paper, ya. So I think okay, the closest approach that you would like to choose when there is no concept analysis option, you will choose review or systematic review, because every guideline, Roger or Avan, both of them are for basic work in concept analysis is review. So I would suggest that it is not research paper, it is not case study paper, but it is very clearly is a review. Oke. So, ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Kalau review ada di BMC. Ya, tapi yakin ya sudah ada contoh artikel konsep analisis yang dipublish di jurnal itu ya Mbak, pastikan ya. Oke.
Baik, Ibu. Kalau mau yakin lagi bisa bertanya ke editornya. Do you accept concept analysis paper? Ya, Baik, oke. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Walaupun sudah pusing ya, tapi saya tadi menyinggung tentang model artikel, model development ya. Jadi saya izin ya. Mudah-mudahan masih. Oh, ini contoh tadi saya sampaikan Bapak Ibu teman-teman bisa membuat semacam roadmap gitu ya. Roadmap dari produk-produk S3-nya kan mungkin sudah ada systematic review, ada konsep analisis di areanya ya. Nanti mungkin di tahapan 1 dari disertasi ada kualitatif, ada eksperimen dan sebagainya. Dibuat roadmap dan pastikan semuanya produk-produk itu jelas posisinya di dalam karir ya, bukan karya di dalam perjalanan penelitian Bapak Ibu teman-teman, sehingga pastikan nggak ada yang tersimpan di bawah ya, semuanya dipublish ya, semuanya dinikmati oleh audiens atau bisa berdampak ya. So, Khalid, I'm showing or inviting you to make some kind of roadmap of your product during your doctoral stage, during your doctoral life. Make some kind of roadmap or publication roadmap, so you to make sure that every of your products are uh, uh, giving impact to your audience, especially in your country, because Sure. your your responsibility is to make uh, contribution to your country by little work that you've done. Okay. Yeah, Ya, inshallah. Yeah. Insyaallah. Thank you. You're welcome. Ini juga pengingat untuk diri saya ya. Saya bukan berarti sudah melakukan juga. Oke, berikutnya tadi next is mana tadi ya? Ada pertanyaan? Maaf, matikan. Ya, silakan. Little bit about the background of the of a model development paper. Basically, there is tidak banyak yang spesial tentang artikel model development. So there is not quite a big something very special about model development paper ya. Jadi artikel model development adalah artikel yang fokusnya menampilkan atau mempresentasikan pengembangan model ya. Pengembangan model namanya juga model ya, kind of certain kind of theory ya. Jadi ya pastinya akan didasari dengan apa namanya riset gitu ya. Jadi atau juga ada model yang berdasarkan analisis kasus dan literatur. Tapi mungkin bukan ini yang sedang akan kita bahas ya. Tapi intinya kalau kita bayangkan artikel pengembangan model ya nanti luarannya atau hasilnya model ya, di mana model itu hampir selalu divisualisasikan atau ada bentuknya gitu ya, ada wujud dari suatu model ya. Ada nggak sih model yang tidak ada wujudnya gitu? Itu mungkin bukan model ya, imajiner ya. So model is almost always uh, uh, has having or in the form of something. There is a form of the model. Yeah, maybe that's different between one of the differences between research
general paper and model development paper. Yeah. Okay. So we will have a picture of the model. We will have component of the model. We will have how you gather, how you develop the model. Mhm. So I said before, there are generally based on how the model is developed, two types of developing model. Model by intervention and model by analysis. Both of them in general will require data collection or primary data, not secondary data. Okay, so objective. This is very generic way to Mm. create objectives, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. So SMART. So very generic that can be used in any kind of objective, specifically in research or in model development paper. Ya, and ini kata kunci yang sering biasanya dipakai. To design a model, to test a model's performance. Ya, so the keyword model will be combined with whether to design, to test, to identify factor that to identify key factor in the model, something like that. So here we talk about how model development paper create or state their research question or objective or specific objective. So the methodology, research and development. So one of the famous design for model development is research and development design. Or mathematical modeling. This is what I'm doing. Like mathematical is by analysis, mathematical modeling. And design science research. So this is another kind of modeling design. So research and development, design science research. Now, currently I'm working research-based design. So there is another approach that also maybe have the relation with designing a model. And what else? Kayaknya terlalu banyak konsep ya kalau kita kayak kuliah tentang designing ya. Intinya di dalam manuskrip model, we would see either diagram, flowchart, mathematical equation, or pseudocode. This is for example, maybe for like a computer science, but we rarely do the pseudocode. But mathematical equation, flowchart, diagram is common in nursing in our field. Conclusion and implication. Ini ada sumber-sumber yang bisa digunakan teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar tentang model development, nah ini yang mungkin juga perlu menjadi highlight dari apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa teman-teman hampir semua disertasinya biasanya pengembangan model, tetapi biasanya berhenti publikasinya di individual stage aja, di kualitatifnya, di eksperimentalnya, dan belum berakhir dengan satu lagi paper final ya. Ultimate goal-nya kan developing model ya teman-teman. So Khalid, almost all of our doctoral product is developing model ini, model this and model that. Okay, Okay, yeah. what I've seen is that your or our students' publication is still in the stage of individual, like in stage 1, for example, in qualitative stage they publish, and then in quantitative stage publish, but not as the final product you publish. So your model should be published in one specific paper. So you combine between quali, quanti, and
uh, final thing. Oke. Jadi Yeah. teman-teman mungkin ini yang harus menjadi PR kita semua. Yakinkan kalau memang nanti mungkin kalau nggak dipublish pada saat masih menyelesaikan, bisa aja nanti setelah lulus ya. Jadi artikelnya tambah satu lagi ya. Artikelnya tambah satu. Jadi yang quali, yang kuanti, dan yang terakhir artikel model developmentnya itu sendiri ya. Nah nanti bisa nih menggunakan kalau pengen sekali melihat contoh yang seperti itu, banyak contoh-contoh yang ada ya. Jadi gunakan keyword yang pas. You would like to learn how to develop model of your own dissertation, you can check this using this keyword, model development paper in high impact journals. Oke, example. Ini contoh jurnal example or potential journal that accept model development paper ya. Ada Q1, Q2, Q3. Ini yang expanded meaning that it's not nursing but still related to your field probably maybe American Journal of Public Health, Clinical Epidemiology, Public Health, and etc. Oke, berikutnya saya ingin memperlihatkan contoh ya, contoh yang tadi saya sampaikan. Saya melakukan atau saya publish, ini bukan sih, publish jurnal, apa yang dilihat sekarang? Publish artikel yang ada kaitannya dengan model, tapi model by mathematical ya, matematika atau analisis ya. Mana sih ini? Ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, eh jadi ini contoh yang tadi saya sampaikan menggunakan mathematical model atau dengan analisis ya. Saya melakukan uji moderated mediation ya, analisis moderated mediation. Mungkin teman-teman yang di sini juga punya pengalaman bisa share juga ya. Ini analisis yang menjadi salah satu alternatif ya, kan ada path analisis, macam-macam lah ya, macam-macam analisis, dan analisis yang jenis ini bisa divisualisasikan dalam bentuk model karena ini pada dasarnya ya melihat hubungan ya, melihat hubungan antar variabel, tentu saja banyak variabel sehingga nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk model gitu ya. So, Khalid, this is an example of a simple what is that? Frame or maybe simple model development using mathematic analysis or using analysis instead of using like intervention. So we'll see here on how this type of article structure. In general, there is nothing special about the structure compared with other research paper or other design, but you will see here the result of the analysis itself, like I'm saying, mediation and moderation. I combine both So I combine both like moderated and mediation in one analysis. Sometimes author will just do moderation analysis, sometimes mediation analysis. But in this paper, I combine between moderation and mediation. So the typical of a model development paper will show some kind of what is that figure, okay?
So this is the figure, yeah. And beside also, they also requested that I will present the table. So not just table as a default manuscript or default paper article or paper research article, research paper, sorry, but also tables that support the figure. Saya bingung nih menjelaskannya mau dari mana, tapi intinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau kita bilang ini menguji atau melihat hubungan beberapa variabel, kemudian kita uji dengan analisis model, ya kita akan diminta atau secara logik kita akan menampilkan gambar-gambar yang terkait dengan yang mana yang dites dan bagaimana hasilnya. Gitu ya. Sebenarnya sesederhana itu. Nanti mungkin kalau variabelnya beda lagi, bentuknya akan beda lagi. Kalau variabelnya lebih kompleks, bentuknya juga lebih kompleks gitu ya kurang lebihnya. Ini sebetulnya termasuk simpel ya, karena yang saya perhatikan kalau dengan path analysis mungkin panahnya akan kemana-mana dan sebagainya. Ini termasuk simpel, tetapi yaitu karena dari istilahnya mungkin butuh penjelasan ekstra, ya ini di dalam perjalanan publikasinya juga lumayan kompleks gitu ya. Perjalanan atau riwayat publikasinya lumayan panjang ya. Itu saja yang bisa di-share. Mungkin ada komentar atau mau share pekerjaannya yang sudah pernah dikerjakan, baik yang sudah publish, submit, atau under preparation untuk submit. You can share your experience, your comment, your idea. Please. Yuk, silakan. Kita waktunya membahas artikel atau manuskrip yang menampilkan model atau gambar bagan ya. Biasanya kan gambar ditampilkan as part of research framework gitu ya, di dalam sebelum atau di bagian metodologi. Tapi kalau artikel model itu sebagai result ya. Model as the result of your work, of your mind thing, or your mind outcome of your research. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, gimana menghasilkan itu? Sebetulnya kalau ada concern, model by analysis lebih mudah. Ya, mungkin dari segi dibanding dengan model by intervention, dari segi biaya iya. Tetapi jangan lupa, path analysis dan modeling yang tadi itu membutuhkan sampel yang cukup besar ya. Sehingga, dan populasinya menurut saya tadi cukup tricky untuk didapatkan. Sehingga mungkin kenapa ini menjadi salah satu yang menarik minat editor untuk menerima artikel tadi. Ya. Jadi, sampelnya tidak terlalu besar, tetapi populasinya sangat unik, susah dijangkau atau populasi terbatas. Kemudian dilakukan pemodelan yang mungkin unik juga, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin punya sampel cukup besar, variabel cukup banyak, ya karena variabel banyak dengan yang akan dibuat model biasanya butuh sampel yang cukup besar. Dan kalau dari segi analisis tadi sangat sederhana, tapi tadi dengan populasi yang mungkin cukup besar dan variabelnya unik, mungkin bisa menarik, menghasilkan paper yang publishable ya. Di tahapan kuanti aja ya, tadi itu kuanti. Ya. Oke, ada komentar? Sepertinya udah capek nih ya. Bu Putun belum ada suaranya ini. Biasanya iya gimana Bu Putun? Sedang lemes ya? Bu. Iya Bu, jadi menghayal.
mau yang mana? Sepertinya tugas yang sudah dikerjakan dangkal, Bu. Dangkal, ya enggak lah. Iya, Dangkal, sedangkal apa coba? Bu Desi pengen denger juga itu. mungkin karena tugas waktu itu karena deadline berusaha dikerjakan, tapi setelah mendengarkan tadi dari Bu Mega, Bu Hening, saya juga buka-buka lagi filenya. Aduh, ini kayaknya kurangnya lebih banyak. Maksudnya kurangnya sangat banyak gitu, Bu. Ya, ya. Orangnya sangat banyak itu sangat bisa dipahami sih. Ya, jadi memang kan untuk yang sudah dikerjakan itu karena dalam rangka pokoknya selesai. So whatever I'm submitting my assignment, that's it ya. When you recheck it and then you realize that what I've done like so many error. It is Bu Putu said it is like a shallow ya. Shallow means dangkal ya. Tapi minimal kita punya draft loh. Itu jangan underestimate draft. At least we have something ya. Kalau kita dari zero itu berat banget ya nggak. Jadi yang tadi dangkal kalau menurut saya itu means a lot Bu Putu ya. Jadi eh, saya kebayang kalau suruh menghasilkan manuskrip dan belum punya apa-apa gitu. Berat banget. Ya nggak? Ya. Jadi insya Allah lah bisa dipoles-poles lagi. Ya, Ya. tetap harus dicoba gitu. Iya, Bu Hening. Karena itu tuh udah ada yang eh, mencoba ya. Tetap harus dicoba. Ya karena Mungkin sejujurnya Bu Hening memang waktu kita ngerjain tugas itu kan memang effortnya sudah effort sih menurut saya ya teman-teman juga. Tetapi ketika paling ini saya jadi sharing sedikit teman-teman. ya silakan. Jadi saya pun ketika membaca lagi saya bilang kok kayak gini nih kayaknya kurang bagus gitu. Kemudian saya tambah itu beberapa, saya ambil lagi beberapa referensi, saya olah lagi gimana cara ini pantas untuk masuk ke jurnal. Kemudian saya coba tuh masuk di jurnal itu. Jadi memang teman-teman selain memang kita harus ikut sesuai dengan misalnya kita pakai Walker and Avan ya, kita harus sesuai dengan itu. Saya juga melihat di jurnal ini, di jurnal yang saya tuju, saya lihat pernah nggak sih dia nerima konsep analisis. Kemudian saya lihat nih, saya compare dengan punya saya. Oh, ternyata yang pernah diterima tuh kayak gini. Berarti seenggaknya aku mirip-mirip lah begini dari sisi ini, dari sisi kerangka. Itu. Kemudian ketika saya 2 kali di reject sih teman-teman. Ketika yang pertama itu saya berterima kasih sama reviewernya karena dia ngasih banyak masukan tentang artikel saya gitu. Mungkin waktu kita presentasi kemarin kan tidak terlalu banyak ya dapat masukan. Nah, di situ saya menyadari bahwa ini ternyata kurang banget nih. Aduh, aku malu, ternyata belum pantas seperti itu. Kemudian direvisi lah begitu. Ketika direvisi, saya coba lagi. Ya memang di reject pertama kali itu memang ini ya, kok di reject gitu ya, sakit lah gitu. Padahal kita udah effort. Di jurnal yang kedua, dia sama nge-reject, tapi dia nggak ngasih review dari sisi konten. Cuma dia bilang, ini kami juga banyak waiting list gitu. Itu kan ya tahu diri ya, artinya memang kayaknya belum pantas gitu. Nah, kemudian saya revisi lagi. Kurang lebih waktu itu sampai referensi saya itu 80 something, Bu Hening. Jadi Bu Hening dan teman-teman 80 something untuk konsep analisis saya juga banyak sekali saya gitu. Nah, ketika menemukan jurnal yang ketiga ini, dia membatasi maksimal 4.000 kata dan 4.000 apa 6.000 ya? 4.000 kata dan 40 referensi. Bayangkan saya yang 80 referensi harus mereduce menjadi 40 referensi itu apa nggak panas gitu. Jadi panas juga sih otak saya. Gimana ngereduce-nya, rasanya semua referensi itu penting untuk saya masukkan.
Jadi itu saya berpikir lagi gimana caranya ini apa namanya singkat, padat dan jelas di situ. Terus saya masukkan, kemudian dapat ini ya komen dari 2 reviewer itu juga lumayan ya. Reviewer pertama tuh ada 16 komen, yang kedua tuh ada 12 komen. Bahkan mereka itu melihat satu-satu referensi yang saya tulis. Saya gini, wah segitu banget ya satu-satu referensi yang saya tulis. Karena waktu itu saya ada miss ngasih ini ya, miss mensitasi. Dari 80 menjadi 40 kan ada satu miss saya salah mensitasi, itu mereka tahu. Kok kamu citasinya ini sih nggak sesuai nih dengan kalimat yang kamu buat. Nggak ada loh teori ini. Terus saya lihat lagi, oh iya sih. Bahkan ada beberapa reviewer itu yang ngasih beberapa jurnal. Ini ada jurnal bagus, kamu bisa masukkan gitu. Cuma saya bilang, ya makasih nanti ya next aja karena ini saya udah 39 nih udah nggak bisa lagi gitu. Ya itu sih, jadi memang belajar banyak dari situ. Terus kita jadi tahu oh kurangnya di sini ternyata gitu. Cuma memang ya itu butuh gigih ya teman-teman ya, semangat ya kan, sudah ada kita ya sudah punya tugas dari hasil kemarin itu bisa dicoba, karena kalau nggak nyoba kita nggak pernah tahu salahnya di mana, dan jadi nggak bisa belajar juga lebih lanjut gitu, walaupun di tengah-tengah kita mempersiapkan proposal ya. Bu Ning. Terima kasih Mbak Betty sharing pengalamannya ya. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu gitu ya. If you don't try you will never know, Musa Khalid. If you never try you never know how it feels to be rejected, Yeah. to be accepted, to get accepted ya. Yeah. Pasti rasanya terbayar ya Betty pada saat ada pengumuman acceptance ya. Itu sangat happy sih ya. Jadi teman-teman the feeling of being accepted paid the rejection. But in many cases there is no way that you will be accepted right away just after you submit the first time. Ya. Jadi ya that's the reality. Ya. So try and then you only knew when you try. And kata Betty, gigih itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Gigih is like work very hard, work hard and smart Struggle. maybe ya. Persistence. Persistent, Yeah. perseverance, persistent and perseverance. Yeah, that's the soul of doctoral study and your career. Karena sampai Yeah. saat ini pun I have to maintain that perseverance and persistent. Ya, jadi you are not just trained to develop manuscript, but mentally you prepare with that. Mentally you maintain your motivation. Mentally you ready with rejection and ready with acceptance. I think that's Yeah. it. I will give the time back to Ibu Desi. Apologize for any inconvenience. Hope we learn something and remind us for keep writing and submitting until published. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Henning. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih. Terima kasih kata-kata mutiaranya Bu Ning menutup sesi ini dengan baik sekali. Wabarakatuh.